Okay, Miss Laili, are you here with us? Yes, I'm here. Okay, let me pin you. Okay. So you will be the main characters today. Thank you. All right. Moment. Oke. Kayaknya udah. Right. Ini, let me check first. Oke. Ya. Karena ini sebenarnya mata kuliah, bukan mata kuliah saya. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun? Ya pun. Iya, kalau Miss Laili mungkin udah hafal ya pasti ya. Tabi pun pasti Tabi harus pun. dijawab dengan Iya pun ya. Jawabannya ya. Iya pun. Plesetannya ya ampun. Ya. I see. Okay, good afternoon adik-adik mahasiswa and Bapak Ibu dosen. Welcome to today's PBI sharing session hosted by the English Education Department of UIN Raden Intan Lampung. It is truly an honor to have you all here with us for this insightful discussion on from theory to practice, implementing deep learning in ELT curriculum and lesson plans. Before we begin, let's express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing, allowing us to gather virtually today. I would also like to extend my warmest welcome to our distinguished speaker, Dr. Laili Amin Fajaria, MPD, who continuously wants to share her experience and then her knowledge with us here. Okay, we deeply appreciate your time and expertise in sharing valuable insight with us. So let's proceed with today's session. But before that, let me share a few reminders for a smooth session. First of all, please ensure your microphone is muted when not speaking. And then feel free to use the chat box for question or comments, or raise your hand later on if we have enough time to have the question and answer session. And then if you experience any technical issues, don't hesitate to reach out to me. So we will find the solution later on. So let's get started. Now, allow me to introduce Miss lagi, Dr. Laili Amin Fajaria, an expert in English language teaching from SMPN 5 Panggang, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. It's very difficult. Panggang pasti kebacanya panggung selalu. She has extensive experience in curriculum design and innovative teaching strategies. Nah, because usually I will read her CV, perhaps it's quite boring, and then enough is enough. So, Miss Laili, let me show you something, and then so the audience can see your expertise without having listened to your long list CV, ya. Minta maaf ya, ini saya agak melanggar privasi Miss Laili nih. Oh, what is this? Apa ini? Kita lihat ya, sebentar. Oke. Right. Oke, tahu ya, saya dapat itu dari mana? I see. Dari status Mumis. Jadi sebenarnya kalau misalnya baru kepikiran tadi, kalau daripada dibacain pasti cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan. Jadi kita mau memperlihatkan bahwa Miss Laili itu memang expert dari expertnya deep learning gitu loh. Waduh, still learning ya. Jadi adik-adik mahasiswa di sini dan Bapak Ibu dosen tidak akan rugi lah gitu loh. Kita kayak ngabuburit ya. Minggu depan kan sudah mulai puasa. Jadi ini latihan lah, latihan ngabuburit seperti itu. Okay, right. And then mana sampai lupa kan? To begin, let's hear from our speaker, Miss Laili. She will share her perspective on integrating deep learning into English language teaching curriculum and lesson plans. Miss Laili, we hope that
ini kan mahasiswa ya, jadi mungkin bahasanya jangan pakai bahasa dewa, bahasa rakyat I juga. see. Okay, not bahasa jelata ya, maybe membumi ya. Oh iya, kami biasanya ngomongnya bahasa rakyat jelita, Miss. Jelita, oke. Jelantah kalau saya ya. Jangan nanti dioplos, kita bukan di Rut Pertamina ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kebetulan di kami memang kan deep learning ini mungkin baru diimplementasikan di semester depan ya, Miss. Dan peserta di sini rata-rata di semester 6 yang insya Allah nanti di semester 7 itu akan melaksanakan PPL yang saya yakin nanti akan mendapatkan beberapa sekolah yang pasti akan menerapkan kurikulum deep learning. Jadi ini sangat sebuah apa ya, ini adalah opportunity yang sangat-sangat kita tunggu gitu kan, supaya kita sedikit nyenggol atau sedikit berkenalan dengan deep learning. Syukur-syukur nanti pas pembelajaran di mata kuliahnya sendiri gitu langsung, oh iya kemarin Miss Laili bilangnya seperti itu. Oh saya sudah tahu sedikit tentang itu. Seperti itu ya Miss Laili ya. Terima kasih banyak. Mari kita mulai saja. For everyone, let's get it up. Thank you, Miss Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya, tapi pun gitu ya. Ya pun. Ya, Bu. Okay, thank you very much for the opportunity. Thank you, Uwin Raden Intan, who gives me space and also time to see all of the students of PBI ya, Miss ya. English Education Department of UIN Yes. Raden Intan. And now today we will learn together about deep learning. From the title is from theory to practice, but we will try to make it apa ya as simple as possible. Gitu. I'll try my best. Gitu. Okay, is my screen presenting? Yeah? Yes. Sudah ya, it's already present. Okay. Yes. Tapi belum full ya. Ini Yeah, okay. Okay. So from the title, it sounds something wow, gitu ya, something big, something theoretical, and we want to make it into practice. That's why the title is from theory to practice, implementing deep learning in ELT curriculum and lesson planning. We will let me ask you how many minutes do I have later on, Miss Isti? Let's say that if they have the question, they just can jump to ask the question. Okay, So you will have optimized time, right? Until 5, I guess. Okay, so it's okay. For example, if we have time later, we will practice doing something with the AI, yeah? Okay, sure. Hopefully we have the They time. will love Okay. it. AI Okay. is their kunci. Yeah, AI is the kunci right now. Okay. Just now, Miss Asti already is Miss Isti. I usually call her Juragan, yeah. It's very difficult to call her name. So she is my Juragan, teman-teman, ya. So she is already playing a video that make me, please share the video to me, Sure. and I want to upload it in my WhatsApp story. Okay, sure. Okay, so I'm an English teacher at SMB 5 Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta. Maybe some of you have visited Gunung Kidul, which is very famous with the beaches, but be careful there. Okay, let's move to this. Let me invite you to have a quiz. Could you please be ready to type numbers in your chat box? 7 if you think that the answer is yes, and 0 if you think that the answer of the statement is no or it is false. If the statement is true or you think that it is correct, then please type 7. Jadi kalau the statement is not true or it doesn't suit your situations, your current situations, please type 0. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Jempolnya digunakan, kemudian Ya. siap-siap pencet di chat box. Ya. Kalau nanti Miss Laili tanya, nanti 7 ya. Yes. 0 Okay, untuk let's start from the first sentence, the first statement, I mean. I have learned about deep learning before this session. Is it true or false? Have you, if you have learned about deep learning before this session, you can type 7.
Yeah, if you haven't learned about this deep learning before this session, you can type 0. Okay. Yeah, what is deep learning? Yeah, no problem, because many teachers also haven't learned about deep learning and they were very reactive when they heard the term deep learning. Bahasa Jawanya ya, opo meneh? Pangan nopo kuwi. Yeah, because they have just learned about differentiated instructions and then a new terms appear like what is deep learning? We have just learned about differentiated instruction and we haven't understood it all. And now we have to learn another thing. But the key when there is something new is don't be panic, don't be too reactive. Let's learn together. Okay, no problem. If you type 0, it means that you haven't learned what is deep learning, but it's not something scary. It's something sexy. Okay, let's move to question. Oh no, I mean statement number 2. I have developed my lesson plan before because you are in, some of the students are in the 4th semester, right? 6, most of Oh, them are 6. Oh, sorry, 6th semester. So if you have developed your lesson plan before in the previous subjects, maybe in the previous courses, you can type 7. But if you haven't developed your own lesson plan, you can type 0. Oke, Mr. Jerry sudah ya, sudah pernah Wah, developed. jadi. Oh, ada Laili. Halo, Mbak Faza atau Mas ini? Masya Allah. Okay, Masya Allah. So most of you already develop your own lesson plan. Okay, but those who type 0, don't be don't be panic. Okay, no problem. Yeah, let's move to the next question, next statement. Let's move to the next statement. Number 3, I have learned teaching models such as GBI, PPP, communicative language teaching, and etc. If you have learned those learning model or teaching models, you can type 7. If you haven't learned those things, you can type 0. Okay. Oh, sudah semester 6. So most of you have learned GBI, PPP, communicative language teaching, and the like. Oke, yang belum tidak apa-apa. Nanti kita sedikit belajar, gitu ya, sedikit nyenggol-nyenggol karena mata kuliah berapa SKS ini ya. Cuma 2. Okay, and the next question, number 4, artificial. The next question, number 4, artificial intelligence can help us developing our lesson plan. 7 nih pasti. Ya, 7. Oh, sudah dikasih contekan nih sama Bu dosennya nih. Okay, so artificial intelligence can help us developing our lesson plan. Oh, 7-nya mantap sekali. Itu tadi siapa sampai 7-nya panjang kali. Okay, let's move to the next number, the last number. We can directly adopt AI's suggestion to our lesson plan. Let's see whether you type 7 or 0. 7 or 0. Okay, ada yang 7, ada yang 0 ya. You can directly or we can directly adopt AI suggestion to our lesson plan. Okay, most of you 0, some of you type 7. We will see. Hopefully we have enough time to practice it in the end of the session. Okay, thank you for your cooperations, teman-teman. Jadi tadi sudah terlihat ya beberapa sudah belajar lesson planning, but most of you haven't learned about deep learning, but it's okay. Let's check it out. What is deep learning actually, gitu ya? When you type or you Google deep learning, then you Google it. You type in Google or you ask Gemini or ChatGPT or Meta AI or Copilot, there will be discussion about deep learning in terms of the opposite of machine learning, gitu ya, terkait teknologi, gitulah ya.
But in this case, this term is adopted into the educational setting. So here, what we are talking is deep learning in terms of learning approach atau deep learning sebagai sebuah pembelajaran gitu ya, pembelajaran. And the ministry translated into pembelajaran mendalam. Jadi nanti kalau ada istilah ketika teman-teman PPL mungkin ya, atau apa istilahnya sekarang PLP ya, pembelajaran mendalam itu apa? Nah, kalian tidak perlu panik. You have learned it now, ya. You are learning now. Ini adalah deep learning yang diterjemahkan dalam oleh pemerintah kita, oleh Puskurjar sebagai pembelajaran mendalam. Nah, kalau teman-teman, if you want to go deeper, dive deeper into deep learning, you can read these two books. They are very recommended, gitu ya, tentang deep learning dari Fullan and Friends 2018 and Quinn and Friends 2020. And from these books, we can conclude that deep learning is focused on the process of learning. So we are not only teaching for seeing the result or the end of the lesson, but we also focus on the process of learning. And it correlates the learning process with the students' interest and also students' needs. I think you already familiar with this these discussions mengaitkan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa. You did it maybe before you learn about deep learning, you already did this. And menghubungkan, let me read in bahasa, menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman dunia nyata. So you use the context, use the real world in the teaching and learning process. I guess the lecturers here will say, yeah, we already did this. And also instilling the characters and spiritual characters there, improving the essential skills like confidence and also cooperations among the students and inspiring the students to behave in a good way to provide positive impact to the society. And how those kind of things from numbers 1 to number 7 is implemented at school or especially in the ELT classes. First, what you have to keep in mind when we are talking about deep learning is the principles of deep learning. So there are 3 main principles of deep learning. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran mendalam that maybe you already hear it somewhere gitu ya, atau di medsos sudah sangat-sangat masif sekali. It's related to threefold. The first is mindful, the second is meaningful, and the third is joyful. Apa itu mindful, meaningful, joyful? Maybe from these 3 principles, you are familiar with the joyful learning. And you will think about can you please type something in the chat box when you hear the word joyful? What is in your mind? What comes out in your mind when you hear the word joyful learning? Kira-kira ketika mendengar kata joyful learning, apa sih yang muncul dalam pikiran teman-teman? Joyful, ya? Apakah masih di sini? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Oke, fun. Pembelajaran yang asik. Pembelajarannya kira-kira seperti apa, teman-teman? Kalau joyful itu. Enjoy. Oke, fun. Pembelajarannya asik. Seru. Yes, exactly. Apalagi kira-kira teman-teman yang di sini kalau merefleksikan ketika masih SMA ya, tidak membosankan. Oke. Pembelajaran yang joyful atau menyenangkan itu melalui ketika diajar dengan apa sih? Oke, Mas Jerry, pembelajaran yang kreatif dan interaktif dengan media. Oke, Mas Junaria ya. And then Mas atau Pak ini. And game. Oke. Mas Rega, game. Dengan game, Mbak Nia also right dengan game gitu ya. Nah, apakah itu dengan game itu termasuk joyful? Nah, kita akan melihatnya setelah slide berikut ini. Terima kasih teman-teman untuk reaction-nya. Sorry. Let's start from the first principle, that is mindful. I will explain it in Bahasa Indonesia mixed with English.
Okay, so mindful learning, the first principle of deep learning is mindful learning. It means that the students know why they learn something. Jadi di sini terkait dengan pembelajarannya aktif, kemudian ada self-regulated learning from the students, bagaimana memunculkan self-regulated learning, and then also the students understand the learning objective. They know what they learn. So they understand what they learn and also they know why they need to learn these materials. Jadi anak-anak tuh tahu tujuan pembelajarannya apa dan kenapa hal itu penting. Kenapa sih penting mempelajari materi itu gitu ya. Misalkan mempelajari materi apa namanya describing tourism destinations. Can you guess? You can type it in the chat box. Ketika pembelajaran tentang descriptive text, describing tourism destinations. Kira-kira bagaimana membuat anak-anak itu sadar? Kenapa sih describing tourism destination in English is very important to learn? Kenapa? Kok pembelajaran kok perlu membuat teks deskriptif berbahasa Inggris tentang tourism destinations? Ada yang bisa menebak pentingnya apa sih? Kenapa perlu belajar itu? Kenapa perlu belajar deskriptif teks tentang wisata-wisata, tujuan wisata? Ada yang bisa menebak nggak pentingnya apa? Oke, Miss Ratna ya, mengenalkan potensi wisata Indonesia ke wisatawan asing. Ya, jadi misalkan di Lampung, apa yang terkenal? Saya tahunya cuma naik gajah. Nah, ada sesuatu gitu ya, tourism destination di Lampung yang perlu dipromotkan. Nah, di sini perlunya belajar descriptive text, misalkan untuk tourism destinations. Hal-hal seperti itulah yang perlu dikenalkan ke siswa selama proses pembelajaran. Oke, lalu ini tadi mindful, prinsip yang pertama ya. Let's move to the next principle, that is meaningful learning. There are three keywords. Can you guess what are the keywords of meaningful learning? Bisa dituliskan teman-teman, bisa menemukan keywordnya apa nih untuk meaningful learning? Seperti apa pembelajaran yang bermakna? Nah, yang pembelajaran yang bermakna itu keywordnya apa sih? Kalau bisa dikatakan bermakna. Nah, di sini sudah ada clue sebenarnya ya. Saya sudah menampilkan clue-clue cantik di situ. Yuk, boleh. Selain Mas Jerry, yuk, boleh. Atau Mas Jerry, you wanna try more? Bermanfaat, memiliki dampak positif. Oke. Oke. Ada lagi, memberikan pengetahuan dan pengalaman siswa dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang bisa diterapkan di kehidupan, oke, dapat dimengerti siswa. Oke, ada lagi kunci yang lainnya? Oke, sebenarnya I already present the key in pink and blue ya. Ini yang pink ini adalah kuncinya untuk meaningful learning. Jadi belajarnya itu bermakna if it is relevant to the real world. Jadi sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa. Ini pasti tidak sesuatu yang tidak asing juga gitu ya. And then the next key is it correlates the learning materials with the students' knowledge or the students' experiences. Jadi mengaitkan materinya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa atau pengalaman siswa sebelumnya. Yang pertama tadi terkait dengan kehidupan nyata, yang kedua tentang terkait dengan pengalaman siswa, and then also the knowledge or the material will be beneficial for the surroundings gitu ya, untuk pemanfaatannya di lingkungan sekitar karena nantinya akan diaplikasikan di dunia nyata. So meaningful learning means the materials are relevant to the real world, jadi terkait dengan dunia nyatanya siswa, and then also pengalamannya siswa, dan nantinya ilmu itu akan kembali lagi ke lingkungan atau diaplikasikan di dunia nyata. Dari dunia nyata dengan pengalaman siswa dan akan diaplikasikan lagi di dunia nyata, gitu ya. Itu yang the second principle.
Let's move to the third principle. Nah, ini tadi teman-teman menyampaikan ketika mendengar joyful learning itu seru, menyenangkan gitu ya. Kemudian some of you type pembelajaran dengan gain. Ya, benar. Salah satunya gitu ya. Salah satunya pembelajaran yang joyful atau menggembirakan itu adalah dengan game atau permainan. But it doesn't mean that you have to provide games to have a joyful learning. Jadi tidak terus melulu game gitu ya. Joyful learning doesn't mean always game. Tapi bisa juga pembelajaran yang lainnya tetapi yang menyenangkan, yang menyediakan tantangan yang sesuai dengan apa namanya? Sesuai minat siswa, sesuai dengan learning preference-nya siswa. Itu apa namanya? Sudah joyful learning gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada game seperti itu. Oke, let's move to the next part. Sudahkah pernah melihat gambar ini? Kalau gambarnya tentu baru ya ini ya. Gambar saya bikin desain baru. Tapi sudahkah pernah mendengar Six Cs atau keterampilan abad 21 yang 6C? Sudah belum? Kalau sudah boleh type 7. Kalau belum, 0. Sudahkah mendengar? Oke. Yuk, yang Six Cs. And then masih ditunggu. Ada yang 7? Mbak Manda, Mbak Anissa, Mbak Mariska. Oke. Ya. So, apa sih 6C gitu ya? Kalau dulu mungkin teman-teman akrab apa sih namanya? Eh, pernah mendengar gitu ya atau pernah membaca 4C gitu ya. Keterampilan abad 21 itu dengan 4C. Nah, di deep learning ini dikembangkan menjadi 6C, starting from citizenship, communication, critical thinking, ya, waalaikumsalam, creativity, collaboration, and character education. Dan oleh pemerintah kita digodok gitu ya, digodok, what is digodok? It is breakdown, gitu. They are break down into yang namanya 8 dimensi profil lulusan. Jadi nantinya teman-teman akan berkenalan dengan ini nih, mungkin semester depan ya, 8 dimensi profil lulusan. Kalau sekarang mungkin teman-teman mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila. Kalau apa namanya, dikaji, disebelahkan, di apa namanya, dijajarkan itu, itu apa namanya, profilnya ini sama gitu ya, mirip, tapi mungkin dari sisi yang profil pelajar Pancasila menggunakan adjektif, yang ini menggunakan noun seperti itu. Jadi dari 6C ini dijabarkan menjadi 8 dimensi profil lulusan dengan ditambah kesehatan, kemudian komunikasi gitu ya. Oke, kita dan ini apa sih? Kenapa saya tampilkan ini di sini setelah tadi prinsip pembelajaran mendalam atau prinsip the principles of deep learning, because the deep learning itu arahnya adalah mengajak siswa untuk mencapai keterampilan abad 21 ini. The ultimate goal is to make the students have these characteristics, have this profil ya, profil lulusan ini, ke-8 dimensi profil lulusan ini. Oke, lalu how? Kalau tadi sudah prinsipnya, kemudian 8 dimensi profil lulusannya, how-nya, this is the framework of deep learning. Yang kiri saya ambilkan dari Fulan and Friends gitu ya. Kemudian yang ini yang versi dari pemerintah kita. Ini di tengahnya itu tadi pembelajaran mendalam yang tujuannya adalah mencapai 8 dimensi profil lulusan atau 6Cs. Tadi ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan atau citizenship gitu ya, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan bernalar kritis. Lalu akan siswa itu akan mengalami pengalaman pembelajaran gitu ya, pengalaman belajar, maaf. Pengalaman belajarnya di yang warna kuning ini. Dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. These are the students' learning experiences. And saya harus menyampaikan sebuah disclaimer karena banyak berkembang di luaran bahwa ini adalah sinteks. Bukan. Ini bukan sinteks pembelajaran mendalam, tapi ini adalah
pengalaman belajar yang dialami siswa ketika pembelajaran mendalam gitu ya. Dimulai dari memahami and then mengaplikasi dan merefleksi. Lalu sinteks atau tahapannya bagaimana ya? Nanti mengikuti learning model yang dipakai. Seperti itu. Kemudian ada kerangka pembelajaran mendalamnya yakni this one. Apa namanya, ada praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi. Di sini dulu, biar tidak terlalu pusing, akan saya ajak ke sini. Semoga tidak semakin pusing gitu ya. Oke, tadi pengalaman belajar yang ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau teman-teman agak rancu, bingung, mungkin bisa disandingkan dengan taksonomi Bloom yang sudah akrab ya, Bloom yang revised edition. Jadi tadi yang memahami tadi pada level mengingat dan memahami. Ketika mengaplikasi itu sudah naik di levelnya menerapkan dan menganalisa. Untuk merefleksi itu di mengevaluasi dan mencipta. Itu deep learning tahapan maaf, learning apa namanya? Pengalaman pembelajarannya siswa di ranah kognitif. Lalu bagaimana? Nah, kan teman-teman ingin segera mempraktekkan nih. Lalu bagaimana itu tadi yang teori-teori deep learning, ada there are principles of deep learning and also the framework of deep learning and 6 or 8 dimensions of profil lulusan itu bagaimana penerapannya, bagaimana dituangkannya dalam lesson planning dan dalam kurikulum. Nah, ini sudahkah pernah membaca atau mendengar yang disebut backward design, teman-teman? Seperti biasa, 7 kalau sudah, 0 kalau belum. Backward design. Sudah pernah? Oke, oke. Mbak Melia sudah nih, Mbak Meliana ya. Oke, sudah pernah nih mendengar backward design. Apa itu Mbak Meliana? Boleh diketikkan backward design yang sepemahamannya Mbak Meliana? Boleh diketikkan atau mungkin mau unmute juga boleh ya? Ya, silakan bisa langsung unmute biar Ya, ya Mbak alias Meliana, biar goib. biar biar dia tidak ngantuk gitu ya. Nanti kalau apa ngabuburit tambah ngantuk ya. Silakan Mbak Meliana, can you please unmute and what have you learned about backward design? Are you with us Mbak Meliana? Aman? Aman nggak nih untuk unmute? Bisa Belum kok. bisa? Tuh dijawab tuh. Oke, salah satu perancangan kurikulum. Oke, salah satu cara cara mendesain pembelajaran gitu ya. Atau boleh kurikulum desainnya itu backward design. Apa itu? Jadi alurnya itu alur backward gitu ya, alur mundur gitu ya. Diawali dengan learning outcomes-nya. Tujuan pembelajarannya itu apa sih? Jadi itu dulu. Tujuan pembelajarannya itu apa? Apa yang akan dipelajari siswa dalam pembelajaran ini. Kemudian kita tentukan asesmennya. Kalau bisa mencapai target itu, maka bukti apa yang perlu siswa tunjukkan untuk bisa mencapai tujuan itu, gitu ya. Buktinya apa? Nanti perlu bukti apa? Seperti itulah gampangnya ya. Jadi tujuannya apa dulu nih? Kemudian buktinya apa? Baru kita mendesain pembelajarannya, langkah-langkah aktivitas pembelajarannya. Itulah yang disebut backward design. Lalu bagaimana apa namanya, membahasakan ini dengan bahasa yang lebih merakyat, lebih lebih membumi gitu ya. Kita lihat satu persatu langkah-langkahnya. Aduh. Oke. Ini yang saya ambil dari learning design-nya Queen et al. Ya, dari assess, design, implement, measure, reflect, and change. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran mendalam or to develop deep learning, ya, what I have learned is first by conducting need analysis. Conducting need analysis dulu, melakukan analisa kebutuhan. Seperti apa nanti akan saya bahas. And then specifying the learning objective, apa namanya, merumuskan tujuan pembelajaran. And then choosing the right assessment method, menentukan assessmentnya apa tadi untuk membuktikan agar anak bisa mencapai tujuan itu perlu melakukan, maaf, perlu memberikan bukti apa.
Kemudian determining the learning methods or models, jadi menentukan mau pakai learning models yang mana, and then baru lesson planning and implementing the teaching and learning process. After that, evaluation and assessment, self-reflection dan sebagainya. Oke, dari satu persatu dulu, need analysis atau analisa kebutuhan itu terkait dengan analisa kebutuhannya siswa. Siswa itu usianya berapa, minatnya seperti apa, keterampilannya seperti apa, kesulitan belajarnya seperti apa. Nah, ini di materi kurikulum design, ya, kurikulum development atau apa itu pasti sudah tidak asing gitu ya, melakukan analisa kebutuhan. Selain mengulik kebutuhannya siswa, kita juga sekolahnya letaknya di mana, sarprasnya bagaimana, jumlah siswanya seperti apa, latar belakang ekonomi dan budaya wali muridnya seperti apa. After that, remember that we also conduct curriculum analysis dengan mengulik capaian pembelajaran dari kementerian gitu ya, dari BSKP, maaf. Kemudian menentukan TP-nya yang mana, TP-nya misalkan teman-teman besok ngajar di SMA, maka di fase E atau F, kalau SMP di fase D, dan juga tadi dimensi profil lulusan. Materi ini cocoknya berarti dimensi mana ya yang diangkat seperti itu. Ini contoh analisa kebutuhan yang saya kembangkan teman-teman dengan semacam apa ya selebaran gitu, selembaran kertas berisi informasi siswa, and then how do they learn best, whether they are learning best through picture, audio, or movement, whether they like the learning setting as individual work, group work, or pair work, and then what are their favorite things, their favorite movies, their favorite books, and games, and etc. Aduh, hujan ya, bismillah, semoga listriknya aman ya. And dari analisa kebutuhan ini, we try to find out the strength of the students, readiness to learn, kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. And this is the ways of conducting assessment or pre-assessment. Tidak harus dengan paper and pencil atau test, atau tidak harus dengan Google Form gitu ya kalau sekarang. Tapi bisa dengan melakukan yang namanya ABC Corner. Misalkan dikasih tulisan, dikasih sebuah pertanyaan, kemudian jawabannya kita taruh di pojok-pojok kelas gitu ya. Nah, nanti anak-anak berlari menuju pojok yang menurut mereka itu adalah jawabannya. Nah, ini bisa dilakukan untuk assessment awal or pre-assessment. Or you can use thumbs up and thumbs down or hand signal. 1, 2, 3, dan sebagainya. Ini tentang assessment awal atau pre-assessment before we design the plan, design the lesson plan gitu ya. Jadi kita sudah tahu informasi dulu siswa seperti apa, kesulitannya, kekuatannya, kesiapan belajarnya, interestnya mereka di mana, dan sebagainya. Lalu kita tahu juga, oh anak itu sudah punya pengetahuan kosakatanya seperti ini, misalkan keterampilan membacanya seperti ini, keterampilannya menulisnya seperti ini. Nah, lalu kita bisa memilih learning model yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini ya materi kita. Misalkan kalau ada banyak learning models atau methods gitu ya yang sudah mengandung deep learning gitu ya. Misalkan inquiry based learning, problem based learning, project based learning. Nah, kalau saya karena kita dari bahasa gitu ya, sangat akrab dengan yang pojok kanan atas itu yaitu genre based instruction gitu ya. Dengan genre based instruction misalkan, atau dengan communicative language teaching boleh, atau dengan PPP, Presentation Practice Productions, it's okay. Tapi nanti dikaitkan di dalamnya harus pengalaman deep learning tadi dari memahami, mengaplikasi, merefleksi itu muncul gitu ya. Saya akan contohkan apa namanya contoh ini ya, contoh pembelajaran. The title is Save the Earth from the Plastic Waste. Jadi ini adalah materi kemarin saya ajak anak kelas 9 gitu ya untuk membuat sebuah project Eco Innovator Project namanya, tapi pembelajarannya bukan project base ya. Pembelajarannya saya menggunakan genre based instructions. Di mana cirinya? Di sini ada langkah yang saya sebut background knowledge of the field. Itu adalah langkah pertama dari genre based instruction. Tujuan pembelajarannya apa sih?
peserta didik dapat menulis dan mempresentasikan text procedure dalam mengolah sampah plastik di lingkungan sekitar. Jadi the students are able to write and present procedure text to recycle the plastic waste in their environment. And this is the 8 dimensi profil lulusannya or the 6 C's are related to kesehatan dan kreativitas. Oh, ternyata tidak 8-8-nya dimunculkan ya, tidak perlu. Jadi kita ambil ya minimal 2 lah ya, kalau satu terlalu sedikit. 2 eh, 8 dimensi dari 8 dimensi tadi. Kalau yang materi ini kaitannya dengan plastic waste itu terkait dengan kesehatan, and nanti di learning prosesnya akan mengajak siswa untuk menunjukkan kreativitasnya. Maka saya angkat 2 ini, kesehatan dan kreativitas. Kita lihat satu persatu untuk apa namanya? Untuk langkah pembelajarannya gitu ya, dari background knowledge of the field, siswa mengamati gambar plastik yang menjadi permasalahan utama saat di sekolah gitu ya, di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak di sekolah saya itu banyak yang belum membawa tumbler. Nah, ini bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah bring your own tumbler everywhere you go atau masih suka membeli minuman botol? Siapa nih? Ayo bisa kasih jempolnya kalau sudah pakai tumbler atau masih pakai plastic waste gitu ya. Gimana nih? Pakai tumbler atau pakai plastic waste, teman-teman? Kalau masih plastic waste, saatnya ini ya, saatnya apa namanya? Mengurangi gitu ya. Memang kalau totally lepas dari itu agak sulit gitu ya. Kemudian siswa berdiskusi nih, siswa berdiskusi. Apa sih maksudnya? Apa sih yang mereka sudah lakukan terhadap sampah plastik di sekitarnya? Nah, bagaimana dengan teman-teman? Bisakah menuliskan apa? Oke, terima kasih thumbs-nya ya. Oke, jadi sudah selalu everywhere you bring your own tumbler, gitu kan? Oke, sekarang langkah pembelajaran selanjutnya. Siswa berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan terhadap sampah plastik di sekitarnya. What about teman-teman di sini? What did you do? Or what do you usually do with the plastic waste? Bisa dituliskan, biasanya teman-teman apakan tuh plastic waste di lingkungan rumahnya atau di lingkungan kampus? Bisa dituliskan, dijual. Wah, ini bagus nih. Dibakar, oke. Dijadikan barang handmade. Wow, that's great gitu ya. Dibakar. Oke, dibuang. Ya udah dibuang aja gitu ya, ditukar ke Tasaril. Oh, ada tabungan sampah Winril. Ih, luar biasa ini ya. Keren ini. Oke, jadi ini yang dilakukan anak-anak saya memang jawabannya beragam gitu ya. Ada yang tadi juga dibakar, ada yang ya dibuang, pokoknya dibuang gitu ya. Plastik waste-nya dibuang, nggak tahu. Pokoknya dibuang aja sembarangan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Dari situ kan kita belajar. Apakah jadi saya ajak mereka tadi pakai thumbs up and thumbs down. Oke, let's start with dibakar. Is it good or not good? Seperti itu. Kalau dibakar, akhirnya anak-anaknya apa kalau dibakar kira-kira apa ininya ya, apa dampaknya dan sebagainya. Ya, it's polusi. Yes, there is pollution, air pollution kalau dibakar. Tadi ada yang dibikin handmade, barang handmade. Is it thumbs up or thumbs down? Dibuat barang handmade atau craft gitu ya. From the plastic waste. Oke, thank you Mbak Nabila, Mbak Sally ya. Jadi bagus tuh dibikin handmade. Terus tadi ada juga yang dijual gitu ya, dijual di UIN apa tadi? Tabungan sampah, tabungan sampah punya UIN ya. Berarti ya, wah luar biasa itu. Sudah sangat pergerakan yang ini ya, yang sangat nyata untuk save the earth gitu ya. Aduh, jempolnya ada yang hitam tuh. Oke, jadi ini yang dilakukan. So I asked the student what they did, gitu ya. What do they usually do with the plastic waste? Kalau dari sini teman-teman bisa, ini apa ini ya? Kalau dari sini teman-teman bisa, halo?
Is Yeah. am I clear? Yes, yes. Is my voice Kalau clear? ada yang bisa Okay. AI itu saya juga nggak tahu. Nanti lagi loading nanti saya X aja kalau sudah ini. Oh, oke. Oke, jadi ini tadi yang pertama mengajak anak-anak mengamati sampah. Kemudian mengajak mereka berdiskusi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak terhadap sampah, seperti yang teman-teman alami baru saja. Itu kira-kira prinsip tadi dari mindful, meaningful, dan joyful, prinsip mana teman-teman? Prinsip yang mana? Mindful kah, meaningful kah, joyful kah? Mengajak teman-teman mengajak anak-anak melihat lingkungannya, kemudian apa yang mereka sudah lakukan. Oke, yes. Ini berarti sampai nih ya informasinya ya. Alhamdulillah walaupun sudah sore-sore tetap semangat semuanya. Ya, jadi tadi ya kembali ke tiga prinsip tadi kalau tentang lingkungan sekitar and then apa yang dialami atau pengalaman siswa, maka itu adalah prinsip yang kedua, that is meaningful. Oke, good. Lanjut ini ya. Nah, ini meaningfulnya sudah dapat. Biasanya meaningful paling gampang ditangkap gitu ya. And then let's move to the next. The next activity masih background knowledge of the field. Bersama dengan guru mereka berdiskusi nih apa tindakan yang sudah dilakukan tepat atau tidak seperti tadi dengan thumbs up dan thumbs down. And then mencari tahu pentingnya mempelajari materi ini. Ini kan materi, maaf ya bahasa Inggris itu kan something yang kadang itu untuk anak-anak atau untuk nggak usah anak-anak, untuk kita aja masih kadang apa challenging gitu ya. Tapi kita materinya ngomongin plastic waste yang juga sesuatu yang eh, agak challenging juga. Nah, kenapa sih? Apa pentingnya mempelajari materi tersebut? Ini prinsip yang mana? Meaningful kah, mindful kah, joyful kah? Mendiskusikan pentingnya mempelajari materi. Prinsip yang mana, teman-teman? Oke. Ya, betul. Jadi mindful gitu ya. Jadi di sini juga dikaitkan. Lalu apa yang akan dilakukan tadi ya? Tadi sudah menyampaikan pengalaman tentang apa yang dilakukan anak, bagus atau tidak, pentingnya apa sih mempelajari materi. Kemudian juga tadi menyinggung how to deal with the plastic waste gitu ya. Itu adalah mindful learning dan utamanya pentingnya kenapa mempelajari materi tersebut. Setelah itu, karena this is English learning, maka tidak terlepas dari pembelajaran bahasa Inggrisnya. Di sini dikenalkan ketika diskusi juga walaupun pakai bahasa Indonesia, I also mix with English like what is sampah in English? Trash. Oke, selain trash, apa lagi kata yang sama untuk menerjemahkan sampah? Kemudian botol plastik itu apa dan sebagainya. Dikenalkanlah kosakata-kosakata penting terkait plastic waste and how to reduce plastic waste itu di bagian background knowledge of the field ini. Masuklah di langkah selanjutnya modeling of the text. Di sini siswa membaca text procedure, how to make a flower from plastic bottle caps and answer the comprehension questions. Kemudian mereka mengaitkan dengan pemahamannya mereka dengan apa yang sudah lalui siswa gitu ya, pengalaman siswa. Nah, di sini ada kata pengalaman lagi, ada pengalaman siswa, maka ini meaningful gitu ya. Kemudian siswa menganalisa nih, teks procedure itu ternyata ada strukturnya loh. Apa saja ya strukturnya? Kalau ini how to create something, maka perlu yang namanya materials, perlu yang namanya tools, and then steps-nya seperti apa. And after that, after the students analyze this is in the modeling of the text. So the students answer the the comprehension questions related to the text and relate their understanding, their comprehension with their experiences. Kemudian they try to analyze the text structure gitu ya. Dan juga di sini anak-anak diajak menentukan apa sih fungsi sosial atau tujuan teks tersebut seperti apa. Dan language features-nya juga. After that,
starting to join constructions of the text gitu ya. The students in pairs, karena kebanyakan akhirnya memilih in pairs, memilih gambar kerajinan yang mereka suka. Nah, di sini ada saya highlight kuning, warna kuning. Yang mereka suka, kerajinan yang mereka suka. Lalu membaca teks procedure dan mengidentifikasi bagian-bagian teksnya. Di sini ada 3 gambar. Nah, ini sudah kalau teman-teman mengenal diferensiasi, nah ini diferensiasi berdasarkan minat gitu ya. Oh, aku sukanya mau bikin ini gambar A, celengan atau piggy bank. Oh, aku nggak suka piggy bank. I want to create yang ini yang apa pencil holders gitu ya. Nah, di sini anak-anak memilih, kemudian ketika memilih mereka akan membaca teks sesuai dengan pilihan mereka, and they create the storyboard dan mengembangkan teks procedure sederhana dari storyboard yang mereka mereka hasilkan gitu ya. Jadi di awal tadi title-nya apa, kemudian tools and materials-nya apa, steps-nya seperti apa. Ini di sini pictures itu untuk membantu anak dalam menentukan nantinya kalau mau infographic atau video, oh ini berarti misalkan how to make a piggy bank, maka perlu di sini tulis picture-nya gambar piggy bank gitu ya. Terus tulisnya misalkan perlu scissors. Maka di sini perlu gambar scissors atau gunting seperti itu. And the last is this one. Memang nggak ada suaranya, Miss. Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, no problem. Jadi ini ketika proses pembelajarannya ya. Tadi pas share mungkin saya lupa ngeklik sound-nya ya. Oh ya. Oke, independent constructions of the text. Individually, nah ini mulai individually. Kalau tadi sebelumnya joint construction in pairs gitu ya mereka. And then sekarang individually they create the infographics or videos gitu ya to present their procedure text using Canva. Nah di sini kebanyakan sih di siswa ini kelas ini kebanyakan milihnya di infographics mungkin karena lebih gampang gitu ya nggak perlu audio gitu tapi ya it's okay karena memang skillsnya yang tadi di TP-nya adalah menulis dan mempresentasikan dalam multimode kalau anak-anak akhirnya memilih infographic so the learning objective is already achieved ya and then let's move to the next steps ini malah tadi back. Oke, di bagian selanjutnya, students atau siswa melakukan self-assessment and peer review terhadap produk yang telah dibuat. Mereka juga memberikan umpan balik kepada siswa yang lain. Dan yang ini yang penting ya, saya hijau-hijau dan kuning. Siswa menulis refleksi yang seru, singkat dalam bentuk exit slips atau exit tickets. Nah, bisakah teman-teman kembali mengetikkan di chat box? Where is my chat box? Oke. Untuk yang menulis refleksi yang seru, singkat dalam bentuk exit slip atau exit ticket, kira-kira prinsip mana yang terakomodasi dari 3 prinsip tadi? Oke, ada joyful. Joyful, boleh, silahkan. Yang lain boleh juga loh, meaningful mungkin. Izin sambil minum ya. Oke, most of you type joyful. Ya, benar. Bagian yang seru dan seru singkat ini adalah joyfulnya. Yang warna kuning ya, kuning atau oranye ya. Kuning itu adalah joyfulnya. Joyful prinsipalnya masuk di situ. Tapi bagian yang ditulis dengan warna hijau, menulis refleksi, ini adalah prinsip yang pertama, yaitu mindful tadi ya. Jadi anak-anak merefleksikan pembelajaran yang sudah mereka lalui, apa yang mereka dapatkan, apa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Itu masuknya dalam mindful learning. Dan terakhir, kalau misalkan pembelajaran saya sudah sampai sini saja, Miss, ya udah, it's okay. Jadi GBI itu boleh sampai hanya selesai di independent constructions of the text sampai di ICOP gitu ya itu boleh tapi misalkan you want to move to
sampai ke linking to a relevant text, ini juga boleh gitu ya. Mengelingkan dengan teks yang relevan. Jadi anak-anak mencari atau membuat teks procedure baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik di rumahnya. Ini juga boleh gitu ya. Okay, and let's see the assessment ya. Assessment di pembelajaran mendalam ini authentic gitu ya. Jadi tidak hanya paper and pencil atau tidak hanya tes saja, pilihan ganda saja, tapi assessmentnya holistik dari apa namanya? Assessmentnya dari awal, assessment awal dilakukan, assessment formatifnya juga, kemudian assessment sumatifnya tadi produk text procedure gitu ya. Di assessment awalnya tadi ada ABC corner atau mungkin ada activity lain, thumbs up, thumbs down tadi juga gitu kan untuk apa namanya terkait apa yang dilakukan terhadap sampah. And then assessment formatifnya itu bisa dilakukan selama proses pembelajaran dengan melakukan observasi ke siswa, kemudian memberikan feedback yang tepat untuk anak-anak. And ini reflections untuk teachers-nya gitu ya setelah pembelajaran. Apakah siswa terlibat dalam proses pembelajaran? Apakah siswa berkolaborasi selama proses pembelajaran? Apakah tujuan pembelajarannya tercapai? Bagaimana bagian mana yang bisa ditingkatkan dalam praktik selanjutnya? Nah, ini perlu dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, nah dari sini ada contoh lain nih. Ini dengan scavenger hunt. Tapi kalau ini di proyek P5 gitu ya. Jadi anak-anak saya minta untuk waktu itu topiknya adalah maaf temanya kearifan lokal. Di dalam tema tersebut kami mengembangkan modul Cita Rasa Gunung Kidul. Jadi pertama di tahapan eksplorasi siswa mengeksplorasi nih hewan, kemudian tumbuhan yang ada di sekitar sekolah saja. Kemudian mereka memfoto dan mencari informasi terkait hewan atau tumbuhan itu, potensinya bisa dibuat apa, seperti itu. Lalu diunggah di Instagram dengan tagar tertentu gitu ya. Nah, ini kenapa pakai tagar? Tagarnya waktu itu Cita Rasa GK. Ini memudahkan saya dan juga teachers yang lain untuk tahu hasil pekerjaan siswa. Jadi dengan mencari di tagar saja Cita Rasa GK, maka akan muncul banyak di situ karya-karya siswa saya. Oke, kalau ini contoh yang lain, mungkin waktunya ini ya eh, terlalu mepet ya. Contoh yang lain tidak usah saya sampaikan mungkin ya. Ini terkait narrative text, saya akan mengajak teman-teman mencoba praktik saja gitu ya. Saya akan menunjukkan sebuah desain pembelajaran tadi yang saya sampaikan tadi dalam bentuk RPP-nya. Oke, sebentar. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya ketika saya bercerita boleh ya. Ya, langsung saja Ketika kalau memang ya langsung saja boleh. Bapak Ibu dosen yang mengajar mata kuliah ini siapa tahu bisa menitipkan. Menitipkan pertinyiin. Nah, ini saat ini rancangan RPP dari pemerintah itu belum fix gitu ya, belum turun karena insya Allah besok pagi saya akan diajak ikut rapat untuk salah satunya adalah membahas rancangan pembelajarannya di Puskurjar secara daring gitu ya. Nah, ini saya buat template gitu ya, rancangan dari bukunya Fulen tadi ya, pakai ADIM, Assess, Design, Implement, and Measure, Reflect, and Change. ADIM gitu aja lah biar enak ya. Di awal di assess, tapi tidak jauh beda ketika nanti digabungkan dengan apa dilihat dengan yang dari pemerintah. Di pemerintah pertama itu adalah identifikasi yang isinya juga tentang identifikasi analisa kebutuhan siswa gitu ya, kekuatannya, kebutuhannya, minatnya, kemudian terkait tujuan pembelajarannya juga. Di sini dituliskan saja dimensinya apa, seperti itu. Lalu saya tambahkan di sini bukti pencapaiannya. Ini adalah template dari Queen dan kawan-kawan 2019 gitu ya. Kemudian saya adaptasi disesuaikan dengan keadaan sekolah dan juga disesuaikan dengan yang dari pemerintah, paparan pemerintah. Video atau Reels, infographics, text procedure, assessment-nya nanti di akhir tagihan yang buktinya adalah produk gitu ya, produk
infographics misalkan. Nah, kegiatan pembelajarannya apa di desain ini? Langkah pembelajarannya. Kegiatan awal, nah ini eh, intinya kalau mau dituliskan dijabarkan adalah ada persepsi, ada motivasi, seperti itu. Lalu kegiatan intinya, kalau tadi kan saya buat yang satu, background knowledge of the field dan sebagainya. Nah, itu lebih detail lagi gitu ya. Tapi misalkan Dari Jakartanya itu dia transitnya 4 jam. Enggak ya, tahu. Maksudnya dari sana ke sini 4 jam dari oke. Batam. Dari Batam ke Jakarta. Ada yang bocor, ayo Sopo. Ya, Dari mau Batam ke sini, tapi transit Laili, dulu itu Laili, enggak tahu lah. Pokoknya 4 jam tuh transit. Halo, Mbak. 4 jam. 4 jam. Dari sini kemana 4 jam ya? Oke. Jadi kalau tadi apa saya detilkan gitu ya dari background knowledge of the field, kemudian sampai ke eh, linking to relevant text gitu kan. Kalau ini kenapa kok ini kok tidak mendetail ya? Ini apa? Tapi ini sekali lagi bukan sintaks ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini adalah tadi pengalaman belajar siswa. Langkah-langkahnya di sini. Jadi ketika memahami itu anak-anak ngapain saja. Nah, ini saya tidak tuliskan GBA-nya itu kan sekarang kan post method era ya, juragan ya. Jadi terus dipakai itu. Tapi ini untuk latihan karena saya sering apa namanya menyampaikan hal ini ke teman-teman di luar bahasa Inggris. Kalau saya tuliskan pakai istilah genre based instruction nanti apa Oh, namanya peserta workshop saya sudah muntah-muntah duluan gitu ya. Makanya saya buat mohon izin ya bahasanya agak brutal ini ya. Saya buat yang tidak serigid dengan sintaksnya GBI. Yang sintaksnya di GBI tadi saya sampaikan di Canva saya tadi. Nah, tapi intinya adalah pertama tadi mulai mengajukan pertanyaan pemantik terkait lingkungan dan pentingnya mendaur ulang. Ini kan mindful. Peserta didik melihat gambar, video, bla bla bla. Ini ya. Ada di sini dituliskan apa sih prinsip yang masuk di ketika pengalaman belajarnya siswa memahami. Oh, mindful, meaningful, joyful. Boleh dituliskan secara eksplisit. Kalau dulu awalnya saya tidak menuliskan secara eksplisit gitu ya. Ternyata banyak teman-teman guru itu yang masih meragu. Lah itu mana full-fullnya mana nggak kelihatan. Padahal kalau kita paham full tadi, dengan membaca langkahnya saja sudah tahu bahwa ini adalah mindful misalkan. Dengan membaca yang ini, oh ini joyful. Tapi karena banyak yang full-fullnya mana gitu ya, akhirnya saya tuliskan explicitly di sini. Meaningful, mindful, joyful saya tuliskan. Dan di rancangannya kementerian rancangan sementaranya kementerian juga muncul mungkin untuk apa namanya untuk membiasakan ya, Miss ya. membiasakan teman-teman biar mana sih full-fullnya di mana. Nah, padahal kalau kita membaca secara ini sudah oh ini meaningful, oh ini joyful. Tapi kan daripada nanti kalau di sekolah itu kan ada yang namanya pengawas, kok nggak ada full-fullnya Bu? Nah, saya masuk mau ngajari pengawas kan saru gitu kan. Jadi saya tuliskan ya sudah saya ikuti ya saya tuliskan. Tapi di sini juga saya highlight gitu ya, saya tebalkan. Oh ini loh joyfulnya, oh ini mindfulnya seperti itu. Dan kegiatan penutup ini seperti apa? Nah ini ada yang disebut kerangka pembelajaran. Ini kerangka pembelajaran ini saya sedang berpikir bahwa ini mau saya taruh di atasnya sini gitu ya, di atasnya ini. Jadi biar menurut saya ini lebih bagusnya ditaruh di atas. Cuman ini kan saya masih mengikuti Adim, terus sedang berpikir tadi kayaknya kalau di bawah agak-agak gimana gitu ya, ganjel gitu ya. Dan seperti itu nggak masalah gitu ya teman-teman mau berinovasi gitu ya selama ada dasarnya, ada alasannya, argumennya. Tapi kalau masih latihan ya boleh menggunakan template yang ada. Yang penting ada kerangka pembelajarannya itu dari praktek pedagogis tadi menggunakan genre based instruction. Nah, di sini ada yang disebut mitra pembelajaran. Itu bisa warga sekolah, bisa warga luar sekolah. Lingkungan pembelajaran, bisa lingkungan fisik atau virtual seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Kemudian pemanfaatan digitalnya di tempat saya tadi ada Google Form-nya, maaf, ini untuk asesmen pengetahuan ya. Ketika pembelajaran ada Canva-nya gitu ya. Ini sebenarnya pakai desain yang nantinya akan saya gunakan dengan Zoom itu karena ada kolaborasi dengan sekolah di Jepang gitu ya. Tapi sedang proses seleksi. Tapi rencananya sampai ke sana. Oke, kemudian implementasinya. Nah, ketika implementasi itu kan
groupingnya tadi di awal saya planningnya mau grup gitu kan, tapi ternyata siswa saya itu tidak mau grup, maunya berpasangan. Nah, maka saya tuliskan penerapan grouping yang fleksibel. Kemudian ternyata kosakata yang saya berikan awalnya di LKPD saya itu hanya 7 misalkan. Tapi ternyata kata utamanya trash aja anak-anak belum tahu. Nah, ini jadi memberikan penguatan tambahan kosakata jika diperlukan. Memberikan kebebasan kepada siswa dalam mempresentasikan hasil procedure ya. Di awal saya hampir memaksa gitu ya, pengennya ada videonya juga. Tapi kemudian saya harus juga melihat bahwa anak-anak saya untuk materi yang ini mereka tidak mau bikin video, mereka akhirnya banyakkan infographics. Ya sudah gitu ya. Jadi memberikan freedom for the students to choose how they how they prove that they can achieve the targeted competence ya, atau the learning objective. Nah, ini di sini untuk di tahapan yang terakhir adalah assessment-nya. Tadi ada ABC corner, ada observasi, produk, nah reflection tadi untuk teachers-nya. Ini adalah desain yang semoga simple gitu ya, walaupun dalam proses disimpelkan lagi gitu ya, eh, Bu Bu Juragan gitu ya Miss Isti ya, sedang proses disimpelkan lagi. Kalau yang dari pemerintah masih masih ada banyak detail yang perlu ditambahkan, tapi saya rasa ini sudah beberapa poin yang dimaksud sudah muncul. Jadi nanti mungkin bisa untuk latihan ketika besok sudah resmi ada template nih, resmi dari pemerintah yang keluar, yang itu lebih simpel, lebih mudah, maka bisa diadaptasi. Besok insya Allah kalau ada update-nya akan saya share juga melalui Miss Isti gitu ya. Nah, ini untuk contohnya. Lalu bagaimana teman-teman kalau aduh itu tadi apa mengalami apa namanya pengalaman belajar siswa yang full tadi sangat panjang sekali gitu ya. Yang pengalamannya dari memahami, mengaplikasi dan sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya this one. Ini sudah saya share lagi ya. Bentar. Yang namanya AI. AI apa yang biasanya teman-teman gunakan? Boleh diketikkan di chat box. Yang biasa digunakan, biasanya menggunakan AI apa? ChatGPT, Cici AI, ada ya Cici AI ya. Gemini, DeepSeek, oke. Oh, aku nggak tahu ada Cici AI. Saya juga baru tahu dari mereka. Oh, itu kirain plesetan gitu loh ada cici-cici. Oh, Oke, Voy AI. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Kalau tentang teknologi malah kita yang belajar ya dari teman-teman mahasiswa. Oke, wow. Banyak ya. Mau bikin podcast online. Oke, great. Ada banyak sekali. Nah, saya akan mana 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 mana. Sebentar. Oh, oh. Oke, ini terlihat nggak ya? Aduh, ada tulisan atasnya itu loh. Ini apa, diklik, oke, is it okay? Takut saya. apa? Tulisan apa, Mi? Yang AI ini oke ya? Oke aja ya. Oke. Tadi soalnya ada chat box. Apa yang namanya? Ini terlihat Gemini saya? Terlihat. Oke, jadi ketika mau menggunakan AI, kuncinya adalah di prompt, ya teman-teman ya. Kuncinya di prompt. Promptnya, kalau tidak bisa menulis prompt yang efektif, maka hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya ikut apa trainingnya Gemini gitu ya, dari Gemini, dari Revo Indonesia untuk pelatihan Gemini dan juga pengimbasannya. Kami belajar tentang how to make an effective prompt. Ya, ternyata prompt yang efektif itu ada 4 ini, teman-teman. Ada persona, ada aksi, ada konteks, dan ada format. Mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya. Eh, sudah tahu, jangan-jangan nih, boleh lo ketik, oh sudah itu sudah tahu, Miss. Gitu. Boleh, kalau sudah tahu boleh kasih angka 7. Kalau sudah tahu how to create effective prompt dengan 4 hal ini, boleh ketik 7. Jadi saya kan nggak perlu sharing, nggak perlu sharing. Gimana teman-teman? 7 apa 0? Kalau belum tahu boleh 0.
Oke. Oke, kalau gitu kita move to bagian Gemini. Saya contohkan Gemini ya. Soalnya dulu dilatihnya pakai Gemini. Oke, padahal pakai minus 6 ini. Kayak mana ini? Oke, persona itu apa sih? Aksi itu seperti apa dan konteks itu apa? Format seperti apa? Let me show you. Nah, ini kebetulan tapi saya contohnya sengaja nih, sengaja yang muncul itu yang agak mainstream gitu ya. Kebetulan saya mengisi di apa namanya? Di sesi yang gurunya tidak hanya guru Inggris tadi dan dari berbagai jenjang. Maka kalau harus mencontohkan mapel lain kan saya nggak tahu tuh ya. Jadi saya mencari tujuan pembelajarannya dulu dari dari kurikulum. Nah, baru memanfaatkan AI untuk apa mendesain pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Tadi yang pertama adalah persona. Maka persona itu adalah tuh apa namanya? Apa sih role-nya si AI yang teman-teman inginkan? Di sini saya tuliskan Anda adalah guru fisika SMA kelas 10 gitu ya. Misalnya kalau teman-teman berarti mengartikan Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 10 boleh. And then yang kedua tadi, aksi. Aksinya itu adalah apa yang teman-teman ingin AI ini lakukan. Buatlah rancangan pembelajaran deep learning yang mindful, meaningful, dan joyful. Sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu membedakan dan menganalisa konsep gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, serta faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, ini mungkin untuk teman-teman dari bahasa, aduh itu apa gitu ya. Tapi ini saya contohkan agak mainstream. Mungkin kalau teman-teman mau tujuan pembelajarannya ya teks deskriptif gitu ya, speaking teks deskriptif atau reading, writing dan sebagainya. Adapun asesmennya disampaikan, asesmennya seperti apa. And then tadi yang ketiga adalah konteks. Konteks ini kita isi dengan peserta didiknya seperti apa. Hasil dari asesmen awal tadi, analisa kebutuhan. Oh, siswanya itu kesiapan belajarannya dari sisi pengetahuan awal, dari sisi keterampilan awal, minatnya, profil belajarnya seperti apa. Komplit langsung pastekan saja dari hasil analisa kebutuhan tadi yang di bagian assess awal tadi ya untuk modulnya, untuk desainnya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang keempat yaitu format. Buatlah langkah pembelajaran yang jelas dari tahapan atau dari pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian saya minta biar jelas buatlah dalam bentuk tabel, enter. Maka sudah muncul rancangan pembelajarannya, gerak lurus, melingkar, parabola, tujuan pembelajarannya apa, dimensinya dipilihkan, ini tadi ya dari yang saya desain itu bernalar kritis dan komunikasi, lalu konteks peserta didiknya juga, ini saya kalau ini, jadi menggunakan AI tetap kita berperan di situ, kita masukkan konteks siswanya seperti apa. Langkah pembelajarannya seperti apa? Muncullah seperti ini, teman-teman. Dari proses atau pengalaman belajar memahami, di sini mindful ya, walaupun kalau dikulik nanti tidak hanya mindful. Ada aktivitas pembuka, eksplorasi konsep, dan sebagainya. Ini medianya apa, diferensiasinya juga diperlukan seperti apa, dari sisi memahami, kemudian harusnya mengaplikasi ya, mengaplikasi atau menerapkan, di sini merefleksi. Ini sudah muncul di sini. Tapi tadi ingat pertanyaan saya di awal tadi. Can we adopt the AI suggestion directly copy paste into our rancangan pembelajaran or lesson planning? Of course not. Gitu ya. Jawabannya tidak. Karena kita juga perlu menyesuaikan. Kadang AI itu kan ada biasnya. Ya kan? Ada kadang ngacau ya. Jawabannya ngacau. Jadi kita harus sesuaikan dengan apa namanya? Jadi kita memang harus perlu paham pembelajaran kita. Kemudian AI itu hanya membantu. Kita tampilkan di situ tak 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 gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan tadi cuma tulisannya hanya mindful, tapi ketika teman-teman pilih, oh ini ternyata ada joyfulnya di sini. Atau mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ini nggak hanya mindful kok, ini bisa dikembangkan agar bisa meaningful juga. Seperti itu juga bisa. Oke, sampai di AI ini mungkin teman-teman nanti bisa langsung praktik gitu ya.
Saya rasa karena waktunya juga mepet ini ternyata kita refleksi dulu boleh menuliskan dua what you have learned and one what will you do next. Silahkan teman-teman. Sambil menyiapkan kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Two what you have learned and one what will you do next. Di chat box boleh. Dua hal yang sudah dipelajari selama Dan ini. satu hal yang ingin Ya, satu hal yang akan kalian lakukan di kelas nanti. Karena kalau di kelas itu maksudnya di kelas perkuliahan apa di kelas micro teaching ya nanti ya? mikro, nah itu. Ayo. Nah, boleh dituliskan atau nanti PR-nya untuk dikumpulkan ke Bapak Ibu dosen gitu ya kalau nggak bisa sekarang. Oke, jadi punya PR ya. Oke, so to apa end the discussion sebelum Q&A mungkin ya karena sudah hampir jam 5. Let me close bukan dengan pantun ya, tapi dengan my motto gitu ya. Bermimpilah setinggi-tingginya, berjuanglah sekuat tenaga, biarkan Tuhan menjadikannya nyata. Dan love your life and you will live lovely. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss Laili. Ya Allah ini 1 jam tapi mindful, kemudian ya kan? Meaningful and joyful kalau bagi saya sih. Nggak tahu kalau bagi anak-anak ya. Coba itu tadi ada pertanyaan dari Miss Nurul terkait dengan apakah tapi Miss Nurulnya ada nggak ya tadi izin sholat sih sebenarnya. Eh, apakah need analysis itu juga hasil need analysis itu juga perlu dicantumkan atau dituliskan di RPP ya Miss? Ya, kalau yang ini yang adim ini memang ada di bagian assess itu hasil dari analisa siswanya gitu ya. Kalau di let me show you dari pemerintah ya. Sebentar. Kalau yang dari pemerintah itu disebutnya dengan identifikasi. Tapi ini sebentar. Nah, pas saya bukanya pas. Kalau yang dari pemerintah ini Uh, kalau tadi saya menyebutnya assess, jadi teman-teman semoga nanti tidak bingung gitu ya, karena memang dari pemerintah belum muncul secara resmi naskah akademiknya, masih nunggu ditandatangani Pak Menteri gitu ya, kata Prof. Suyanto. Tapi tidak jauh beda lah dengan yang sudah bocor alus beredar di lapangan gitu ya. Itu nanti di analisa kebutuhan itu akan muncul di bagian identifikasi. Ini ada kesiapan belajar siswa, kemudian dari sisi their strength, their wants atau their apa tapi minatnya seperti apa itu dimunculkan di bagian identifikasi. Ini terlihat nggak? Nah, kalau dari makanya tadi saya yang bilang ke Miss Isti ya, kalau misalkan mau melihat yang di pemerintah ini detail gitu ya, very detail gitu ya. Identifikasi peserta didik, diidentifikasi dari pengetahuan awal, minat, bla bla bla, materi pelajarannya dituliskan seperti apa, detail sekali. Desain pembelajarannya seperti apa, topik dan sebagainya. Kemudian pengalaman belajarnya tadi, asesmennya apa. Seperti itu. Tapi ini untuk RPP formatnya, misalkan membutuhkan format yang eh, resmi dari pemerintah itu sedang didiskusikan gitu ya, sedang didiskusikan dan semoga segera rilis gitu ya. Tapi ini apa namanya? Rambu-rambunya ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen pembelajaran. Ini kalau disandingkan dengan desain yang saya tunjukkan tadi sama gitu ya dengan yang Adim. Di Adim tadi assess, di sini identifikasi. Jadi sama. Memang dimunculkan, tapi memang tidak terus bla bla banyak banyak gitu ya apa terus panjang kali lebar gitu di identifikasi di hasil need assessment tidak, tapi utamanya ini tadi terkait peserta didik pengetahuan awal, minat, kebutuhan belajarnya seperti apa gitu. Begitu Miss Isti, aman? Ya, Miss sebagai seorang guru nih ya, kan pasti kan selalu dikunjungi oleh pengawas dan juga disuruh melaporkan RPP segala macam ya, Aha. dokumen-dokumen. Itu sebenarnya pembuatan RPP itu template-nya itu rigid nggak sih? Atau fleksibel sebenarnya? Sebenarnya fleksibel gitu ya. Se- eh, tapi gitu ya. Sebenarnya kan
apalagi kurikulum Merdeka kemarin ya, Merdeka gitu kan. Tak karepe. Eh, tapi ada tapi ada template gitu, ya, ada contoh dari pemerintah, ada contoh. Ada yang versi lengkap, ada komponen awal, komponen inti, lampiran. Nah, ada yang versi simple gitu ya, dari yang penting ada tujuan pembelajarannya, langkah pembelajarannya, and then assessment. Nah, ketika dikunjungi pengawas, sebenarnya pengawas membebaskan gitu ya untuk tidak terlalu seperti dulu lagi gitu ya. Tapi memang mereka biasanya punya apa ya, punya ini apa, punya ide-ide sendiri kayak misalkan ini kok nggak dituliskan karakternya, ini kok nggak dituliskan ininya. Nah, itulah yang biasanya terjadi di lapangan. Kalau gurunya itu eh, apanya RPP-nya copy paste edit nama doang gitu kan. Nah, biasanya gelagapan gitu ya, nggak bisa menjawab. Tapi kalau misalkan itu memang you develop your own lesson plan, pasti bisa menerangkan bagian mana sih kayak tadi punya saya, kesehatannya di sisi mana gitu kan. Dari mananya kok ada saya mengambil dimensi kesehatan. Kalau saya hanya ngambil RPP dari from nowhere, tentu saya akan bingung. Tapi kalau itu adalah lesson plan yang saya develop sendiri, pasti saya bisa menyampaikan. Jadi tidak rigid sebenarnya. Cuman biasanya the government provide template yang bisa dimodifikasi oleh guru-guru di lapangan. Nah, template itu kalau terlalu mengekang kan juga kasihan ya, karena guru kan dari segala penjuru Indonesia gitu ya, dengan berbagai variasi keadaan sarana prasarana dan sebagainya. Kayak gitu, Miss. Ya. Nah, ini ada panjang nih. Nurmulki ini kayaknya kamu curhat ya? Mohon dibaca Miss Welly. Izin bertanya, saya mempunyai pengalaman mengajar di elementary school and senior high school. Wow, dan case-nya sama. Terdapat satu student yang mohon maaf sedikit berbeda dari teman-temannya. Suka tantrum kemudian. Oke, lalu saya ingin tanyakan metode pembelajaran seperti apa yang tepat dan cocok untuk case seperti ini. Oke, ini kasusnya sama ya dengan saya. Almost in every year I have student with special needs, gitu ya. Kalau ini mungkin yang apa? Kayak maaf anak apa yang agak aktif hiperaktif kayak gitu kan juga ada yang kalau saya dulu kalau yang sekarang kebetulan ABK-nya maaf tunadaksa kemudian ada indikasi slow learner dan di sekelas kadang itu disruptifnya itu gangguin temennya gitu ya trik ngomong-ngomong sendiri gitu loh terus suka membuka foto cewek-cewek cantik. Waduh, Nah, itu. Jadi apa aja sih? PR-nya saya. Lalu kalau saya ditanya, metode pembelajaran seperti apa yang tepat dan cocok, saya tidak bisa menjawab. Karena what work well in my context doesn't mean it will work well in your context too. Jadi memang akhirnya dengan si anak ini saja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Yang saya ceritakan si anak ini saya awalnya culture shock gitu ya. Ya biasa karena kok ada ini ya. Tapi ABK alhamdulillah kami dapat apa ya? Hampir setiap tahun tuh ada ABK-nya. Jadi ada variasi. Dulu pernah ABK 2 yang di kelas satu kelas itu kalau bertemu itu maaf cekian beneran, tendang-tendangan beneran. Nah, itu saya solusinya saya taruh pojok-pojok. Yang A di pojok kiri depan, B pojok kiri depan gitu ya, kanan depan. Nah, kalau dengan special needs students atau anak-anak yang spesial seperti ini, memang kadang apa yang kita plankan harus sedikit dibedakan dengan teman-teman yang lain atau kita kemarin baru saja mengenal differentiated instructions gitu ya. Kalau saya mengembangkan activity yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. That is how we call anak-anak yang lain ya, bukan anak normal, tapi anak pada umumnya. Karena kalau anak normal berarti dia nggak normal gitu ya. Dia juga normal, but he or she has special need. Nah, jadi saya membuat differentiated task untuk anak pada umumnya dan anak yang ABK. Yang ABK ini tentu kompleksitasnya berbeda, gitu ya. Jadi saya berikan yang lain itu waktu itu kayak apa namanya kosakata saja lah. Kosakata mereka mencari di kamus, kemudian mencocokkan, menuliskan arti kata tertentu dari gambar. Nah, yang special need itu saya kasih kartu flashcard yang besar-besar, kemudian saya printkan bahasanya dalam bahasa Inggris juga besar-besar. Jadi dia sendiri yang punya flashcard dan apa tulisan itu ya, tulisan Word sendiri-sendiri. Dia tinggal
menaruhkan apa namanya gambar di meja gitu ya dan mencari mana sih kata yang tepat. Oh, swim ini. Nah, ketika saya siapkan activity yang uh, specially made for him, itu dia mau learning gitu ya. Dia mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia mau belajar. Tetapi the problem is ketika saya namanya juga saya ngajar banyak anak gitu kan. Saya move to other tables, ya dia off lagi gitu ya. Jadi dia doing something else lagi. Kadang kalau nggak di tengok dia main HP lagi. Kalau diambil HP-nya ngambek, marah-marah ya kayak ya maaf karena memang special needs student ya itu kan deh. Jadi kadang ekspresi marahnya ke gurunya ya marah beneran gitu ya. Tapi kayak kemudian gitu ya. Jadi tantrumnya ya tantrum beneran ya. Akhirnya harus kita kasih pembelajaran gitu ya. Kalau memang saatnya pembelajaran dengan misalnya pas nggak pakai HP ya HP-nya nggak dipakai. Kalau pas harus pakai HP ya boleh dipakai HP-nya. Nah itu memang butuh kesabaran dan saya pun masih belajar. Jadi tidak ada best method or best strategy untuk anak anak didik kita ya pada umumnya tidak hanya anak ABK. What work best in my classroom doesn't mean that it also work well or work best in your classroom. Jadi perlu disesuaikan. Makanya kita perlu yang namanya analisa kebutuhan tadi di awal gitu ya untuk tahu siswanya itu suka apa, siswanya itu suka belajar dengan cara bagaimana, seperti itu. That is the importance of need assessment in the beginning of the teaching and learning process gitu. Semoga bisa menjawab ya tadi ya. Oke, mungkin Miss Nurul atau Miss Rohmatila atau Bu Dr. Nur Samsiah selaku pemangku mata kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Karena kan kita ini kan agak jauh ya dari sekolahan, ibaratnya kami ini akademisi tapi bukan praktisi. Jadi kan mumpung ini ada praktisinya, sehingga bisa aja, apalagi mungkin kalau masih bisa kan Miss Laili kita tetap tanya tentang kurikulum Merdeka itu nanti kayak tahun kemarin kan kita masih mengajarkan tentang kurikulum Merdeka, terus kok ya mak bedunduk misalnya, mak bedunduk, terus tiba-tiba kita harus belajar tentang deep learning itu Kalau kurikulumnya masih shiftnya kurikulum gimana? merdeka ya. Kalau deep learning itu bukan kurikulum baru, cuman pendekatan pembelajarannya aja. Jadi kayak saat ini CP-nya itu masih punyanya kurikulum merdeka kemarin. Jadi si deep learning-nya itu apa namanya mah pendekatan pembelajarannya gitu. Tapi Jadi bisa lebih ke ini ya, misalnya kita cuma mau oh yang ini masuknya ke mindful, oh ini masuknya meaningful, itu masuk joyful, masih seperti itu ya ya. ya kemudian prinsipnya itu terakomodasi dan juga pengalaman belajar. Yang ditekankan adalah pengalaman belajarnya itu benar-benar dari memahami apa namanya memahami mengaplikasi merefleksi walaupun ketika saya diskusi di webinar di mana-mana di tempat lain gitu ya itu ketika saya ngomong itu pasti ada yang di chat itu loh ternyata saya sudah loh Mas saya Hmm. sudah melakukan ini ya memang gitu ya tadi juga dengan Prof Suyanto kebetulan tadi pagi saya dengan Prof Suyanto saya menyampaikan Prof sebenarnya ini ya Prof ya apa yang sudah dilakukan teman-teman itu sudah deep learning. Ya iya, ini bukan kita harus berani ini bukan hal yang baru dan memang ini bukan hal yang baru. Cuma mungkin ada bagian yang perlu diperdalam ketika pembelajarannya belum sampai merefleksi, belum mengajak siswa untuk mengelingkan dengan apa namanya. Setelah ini ilmu ini akan diterapkan di sini loh. Nah, itu mungkin perlu diperdalam lagi deep dive-nya itu di deep learning itu gitu ya. Jadi not something new gitu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup, sebelum menyesal, ini mahal loh mengajar Miss Laili ini. Saking mahalnya sampai nggak dibayar. Isti mau Alhamdulillahirrahmanirrahim. nanya. Oh ya, oke. Berarti intinya deep learning ini hanya sebagai approach saja ya, Miss. Oke, jadi as a learning approach gitu ya atau pedagoginya, tapi bukan kurikulum baru gitu ya. Yang perlu kita pegang adalah bukan kurikulum baru, tapi sebagai approach-nya tadi ya, itu apa namanya ada beberapa yang perlu dipegang prinsip pembelajarannya tadi, yang threefold tadi, kemudian learning experience-nya harus di cover di situ ketika pembelajaran nanti dari memahami, mengaplikasi sampai merefleksi benar-benar dilakukan di kelas. Kemudian walaupun itu challenging ya untuk sampai merefleksi itu memang something challenging tapi perlu dicoba gitu ya. And then
tadi ada kerangka pembelajaran yang saya mungkin tadi kurang menyinggungnya dengan mendalam gitu ya. Semoga next time ada waktu atau bisa join ke webinar yang lain gitu ya dengan saya. Nah, itu ada yang namanya lingkungan pembelajaran yang mungkin belum tersentuh secara mendalam atau mitra pembelajaran. Jadi pembelajarannya tidak hanya dengan guru dan siswa, tapi bisa melibatkan guru lain atau di tempat saya itu saya ajak melibatkan Mbak kantin gitu ya, penjaga kantin karena kan terkait sampah plastik itu kan dari kantin gitu ya. Datangnya dari kantin mereka jajan kalau pas istirahat gitu. Kemudian bisa mengajak kerjasama dengan kalau SMK teman-teman nanti masuk di SMK bisa biasanya ranahnya sampai ke DUDI dunia usaha dunia industri. Kemudian pemanfaatan teknologi. Jadi it's not something new actually, tapi perlu dipahami lagi apa-apa saja yang ada dalam deep learning, dimensi apa yang akan dicapai agar lebih pembelajarannya lebih mendalam lagi. Kalau kemarin sudah dalam nih, misalkan saya kemarin sudah dalam, Miss. Ya oke, now let's make it deeper gitu ya. Gitu ya. Aman ya. Aman. Nah, Miss, ini karena semester 6 nih, biasanya mereka adalah pencari topik skripsi. Oke. Ya, ini kan yang ditunggu-tunggu nih sama anak semester 6. Oke, mana? Kalau misalnya Berasnya. itu berarti akan mengkaitkan dengan deep learning, karena kan mereka ini kan sebenarnya kayak rebutan kursi ya, rebutan Hmm. akan di ACC oleh jurusan. Itu deep learning ini kan berarti punya kans ya untuk diteliti. Yes. Yang seperti apa, Miss, kira-kira yang untuk kurikulum baru itu biasanya apa yang harus di Bukan kurikulum baru. pendekatan baru? Ya, apa ya? Oke, jadi ini masih baru gitu ya. Pokoknya sesuatu yang baru gitu ya. Ya. Sesuatu yang baru. Itu masih chance-nya sangat luas. Bisa dengan kalau misalkan teman-teman S1 boleh R&D nggak sih? Boleh R&D tuh. tapi yang simple gitu ya. Kayak Kita juga di developing ini kan R&D gitu. R&D banget gitu. Soalnya skripsi saya R&D jadi kayak Waduh. dan D3 apa disertasi saya juga DBR gitu ya. Jadi developing something itu seru teman-teman. Nanti teman-teman ketika PPL atau apa istilahnya ya, itu sudah bisa melakukan analisa kebutuhan di sana. Dari analisa kebutuhan itu apa namanya digunakan untuk mengembangkan apa sih yang dibutuhkan bisa jadi worksheet-nya ya kan bisa worksheet-nya. Jadi worksheet-nya itu seperti apa sih pembelajaran dengan pembelajaran mendalam, kemudian medianya juga bisa. Misalkan karena di bagian keempat kerangka pembelajaran mendalam itu adalah pemanfaatan teknologi. Teman-teman di sini saya rasa tadi banyak yang sudah bikin podcast, bikin apa bla 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 gitu ya. Pemanfaatan teknologi misalkan mengembangkan media animasi untuk pembelajaran deep learning atau mungkin apa namanya selain animasi apa ya eh, digital story video atau apa gitu ya atau Movie. AR VR. Nah, tapi kalau AR dan VR itu perlu perlu nanti menyampaikan konteks pembelajarannya di sekolah yang memang bisa untuk AR dan VR gitu ya. Kayak teman-teman PPG yang bersama saya itu mau AR dan VR tapi dari daerah 3T maaf. Ya kan nggak bisa gitu ya. Jadi harus disesuaikan lagi. Makanya tadi kembali ke yang utama adalah need analysis yang terkait juga environmental analysis. Harus menyesuaikan dengan lingkungan yang dimana teman-teman nanti research-nya akan dimanfaatkan gitu ya. Oke, itu bisa di R&D atau mungkin teman-teman yang apa narrative inquiry ya atau apa ya case study juga bisa. Beberapa mahasiswa dari UNY gitu ya ke kelas saya untuk case study, especially karena mereka masih kemarin ya, masih proposalnya kemarin belum yang deep learning tentang differentiated instruction. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang di semester depan. Bagaimana cari sekolah yang gurunya sudah deep learning gitu ya. Di, kemudian dilakukan case study. Kalau tidak case study, kalau case study terlalu pusing mungkin karena kualitatif banget gitu kan. Mungkin bisa itu apa teachers perspektif ya ya Miss ya. Oh Teachers iya. perspektif ya, itu sangat sangat banyak sekali ruang untuk research ya kalau di deep learning karena masih baru jadi banyak ruang yang bisa teman-teman masuki di sana gitu mungkin atau mau eksperimental quasi eksperimental mana yang dengan surface learning atau pembelajaran yang konvensional dengan yang deep learning nah itu
bisa banyak choicesnya. Oh, bisa kena ini 2 mata kuliah ya. Oke, atau mau bibliometrik. Nah, bibliometrik kan malah nggak pakai ke sekolah ya, dengan atau systemic review. Nah, LS. banyak sekali. Nanti mata kuliah yang lain ini kayaknya research method ya. Ayo kita undang lagi Miss Laili yang mahal ini. Amin. Oke, ya Miss ini di chatbox ya. Mohon maaf banget ya Miss, janjinya buat adik-adik juga janjinya sampai jam 5, tapi ini udah jam 5 lewat. Tapi kita akan tetap dijawab secara singkat, tapi ini ya padat ya Miss. Wah, Singkat tapi permintaan panjang. biasa. Yang mana ini? Kata Mutiara, ini izin bertanya, bagaimana teknik yang dapat dilakukan pada saat kegiatan micro teaching supaya pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan, tetapi tetap berbobot, Miss? Karena kan Oh mereka ini. mikirnya kan kalau mau yang menyenangkan tuh harus game, padahal kalau game Aha, bikin bubar tuh, karena aha, anak-anak biasanya mikirnya begitu. gamenya bukan pembelajarannya. Oke, mungkin kalau untuk micro teaching karena itu kan berarti waktunya terbatas ya. Kalau dulu 30 menit apa 20 menit atau 15 menit mungkin Sekarang ya. 15. Sekarang 15 ya, 15 menit. Berarti harus dipastikan dulu teman-teman menentukan learning ininya, apa namanya? Apa namanya? Model pembelajarannya yang apa gitu ya. Jadi langkah-langkahnya nanti mengikuti model pembelajaran itu, kemudian dibuat activity yang seru tetapi tidak terus ambyar gitu ya. Ini agak sulit memang, agak tantangannya di situ. Tidak harus gain. Kayak dari awal misalkan assessmentnya itu dengan tadi bisa dengan assessment yang informal tadi, kemudian nanti pas eh, kuncinya adalah ketika teman-teman mau micro teaching yang sukses, maka di planningnya yang bagus. Planningnya masukkan yang apa namanya? Jadi tujuan pembelajarannya tentu kan nggak luas ya. Tujuan pembelajarannya tertentu gitu ya. Dipersempit mungkin karena micro teaching tadi. Kemudian langkah pembelajarannya misalkan mengikuti PPP katakanlah presentation practice production. Ya dimasukkan di situ dengan activity-activity yang menarik yang akan involve the students to participate in the teaching and learning process. Dan bisa dengan pemanfaatan media yang menarik karena media itu juga bisa membantu teman-teman untuk mengajak siswa untuk, wah apa sih ini, gitu ya. Dan ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa PPG di UNY gitu ya. Kalau menggunakan video, remember that you have to choose the video, bukan video yang ngajar. Jadi kan video beredar di YouTube itu kan banyak. Misalkan video tentang, katakanlah tadi ya, saya procedure text. Jangan memilih video yang di dalamnya itu, halo anak-anak, sekarang kita akan belajar procedure text. Jadi tujuan procedure text itu adalah langkah-langkahnya adalah bukan yang itu. Video digunakan untuk providing the model, apa namanya? Modeling of the text, memberikan input teks kepada siswa, bukan video yang ngajar. Kalau video yang ngajar itu kalau kelas daring silahkan gitu ya, atau kelas apa itu namanya flipped gitu ya, anak-anak disuruh melihat video dulu. Tapi kalau ketika teman-teman mau micro cheating, micro teaching, maka video di situ fungsinya bukan video yang orang ngajar. You are the teacher, don't let other teacher teach your class. Pastikan cari video yang menjadi input teks, yang berperan sebagai input teks. Kalau masalah menjelaskan, tidak menjelaskan. Kalau saya mengajak mahasiswa saya untuk tidak menjelaskan, tapi dari itu activity-nya. Nanti ke activity-nya misalkan tadi, kalau di tempat saya tadi ya, anak-anak mengidentifikasi tuh, oh di procedure text tuh ada steps-nya, ada materials-nya, ada tools-nya. Itu tidak terus dijelaskan. Jadi, the generic structure of procedure text is no. Ya, itu jadi perlu di keep in your mind micro teaching yang baik tentunya tujuan pembelajarannya jelas and you also create the apa namanya lesson planningnya yang bagus, medianya juga tepat dan nanti teknik pembelajarannya yang bagus. Praktikkan di rumah dulu biar pede gitu ya dengan teman-teman sekos misalkan. Oke, move to the next question or Next question ini ada tadi nyenggol tentang pembelajaran online. Ini ada pertanyaan dari Faza Laili Ramadhani. oke. Mbak Faza bertanya, apakah pendekatan deep learning ini bisa diterapkan pada pembelajaran dan daring agar tetap mindful, meaningful, dan joyful? Meaningful dan joyful. Biasanya saya sendiri kadang-kadang kalau secara Zoom ini kayak ngomong sama tembok kan, karena anak-anak Iya, betul jelas gitu ya. sekali. Off cam semua. Iya, memang itu tantangannya daring gitu ya.
Saya juga mengalami waktu corona itu ya ngajar dua bulan karena saya sebenarnya tugas belajar tapi saya pengen ngajar penasaran gitu ya. Ternyata memang lebih challenging ketika daring. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Ada sih beberapa yang works. Tapi ya memang ada yang needs more effort. Tapi bisa dilakukan gitu ya dengan mungkin simplify the activity ya. Karena kalau daring kalau terlalu complicated activity-nya sepertinya terus bikin bosan. Kayak tadi kan teman-teman ketika saya ngomong terus ngomong saja pasti ngantuk gitu ya. Tapi keep the interaction between teacher and students, students and teachers, and students and students. Itu kalau untuk daring. Tapi memang I do agree that there is challenges there. There are challenges there. Tapi bisa gitu ya. Tapi bisa sampai ke reflecting itu bisa. Oke, yes. Ya, dari Anjeli Dahlia, maaf ya Miss Laili, dikit lagi nih. Ada dua lagi ya, apa malah? Wah, Jerry juga ikutan. Oke. Oke. Anjeli bertanya, saya sedang mengajar di sekolah yang berbasis Islamic boarding school. Jadi tidak menggunakan internet terlalu sering untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris, khususnya listening atau pronunciation. Kira-kira metode bagaimana ya Miss yang dapat diterapkan ke siswa-siswi di sekolah tersebut? Terima kasih. Okay, great. It also happens in my school gitu ya. Sekolah saya baru saja relokasi, teman-teman. Jadi dari lokasi lama ke lokasi baru yang tidak langsung ada listriknya gitu ya. Yang tidak langsung ada, jangankan internet, listrik aja nggak ada. Kemudian kamar mandi aja saya nunut di tempat lain. Ini tadi saya kehabisan, oh masih dicurhat, kehabisan air gitu ya karena di gunung. Saya bawa galon Le Minerale itu berisi air dari bawah. Saya bawa naik mobil untuk bisa di kamar mandi di sekolah. Nah, itu jangankan mau ngomongin internet gitu ya. When we have no electricity kan ya electricity nggak ada, teknologinya kayak mana gitu kan. Tapi teknologi doesn't mean something apa ya sophisticated gitu ya. Tadi makanya ketika saya membicarakan AR dan VR ya tidak harus itu kan disesuaikan dengan konteksnya. Khususnya untuk teman-teman yang dari boarding school gitu ya. Kalau di sekolah boarding school itu di tempat di daerah Wonosari itu ada juga. Itu biasanya untuk HP kan siswa nggak bisa ya. HP nggak bisa. Tapi mereka punya PC, lab PC. Biasanya karena kalau di Jogja ada yang namanya ASPD, Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah gitu ya. Nah, itu bisa memanfaatkan lab komputer untuk misalkan memang perlu memberikan model dalam bentuk video misalkan. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalau ada proyektor bisa ditayangkan dengan proyektor. Kalau nggak ada lagi, bagaimana? Nah, ini yang saya sampaikan juga ke teman-teman PPG gitu ya, karena mereka biasanya karena grogi saya tungguin, lalu LCD-nya mati. Jadi nggak bisa nayangin video. Nah, kalau nggak well prepared, panik lah. Tapi saya ajari ada plan A, plan B. Plan B-nya, the electricity itu mati, there is no internet connection, nggak bisa nyalain HP, nggak bisa nyalain anything lah. Anggap saja kita di 3T. Kita bisa menjadi the model itself. Teacher can be the role model ya. Makanya teacher can be facilitator, teacher can be counselor, can be the model. Jadi saya juga sering memberikan model ke anak yang tidak pakai teknologi. Pronunciation, repeat after me. Conventional way, tapi it works, gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada ya gimana? Nggak bisa dipaksakan. Lalu jangan suruh bikin anaknya bikin infografik, wong pegang HP aja enggak, gitu kan? Nah, bisa memanfaatkan paper and pencil, gitu. Misalkan menggambar poster. Ini kan di anak-anak SD kan mereka nggak pakai HP ya, belum pakai HP. Itu kan mereka juga senang. Kalau misalkan ya nggak suka, saya nggak suka menggambar nih, pokoknya gambar saya jelek. Ya bisa dengan cara yang lain, gitu ya. Oke. Konteksnya kan yang listening sama pronunciation, Miss. Oke, listening and pronunciation. Kalau pronunciation tadi bisa ya, saya bisa memberikan learning model. Kalau listening mungkin juga bisa ini ya, jadi saya maaf. Saya juga di awal-awal dulu ketika saya belum di awal-awal saya ngajar ya kan sekolah saya itu ketika saya datang there is no internet connection, there is no LCD projector and of course belum punya speaker ya. Jadi ya akhirnya dari from the teacher. Saya mengajarkan tetap dari teachernya karena memang harus kan. Karena we are kalau di sekolah saya apalagi sekolah desa ya, the teacher is the only exposure that they have
in learning English. Kalau gurunya tidak providing the model, lanjut, lanjut. Lah terus siapa gitu? Kalau bukan kita siapa lagi gitu Nah, ya. gitu bahasa Indonesianya ya. Oke. Ya, berarti memang kan tapi kalau manusia itu kodratnya memang sesulit apapun cobaannya gitu, pasti dicobain dan kita bisa adaptasi sih sebenarnya. Iya, betul. Karena saya bisa bicara karena saya dijatuhkan pertama kali langsung di sekolah yang Masya Allah sangat luar biasa gitu ya. Tapi bisa membuat Miss Laili sampai di tahap Iya, sekarang exactly. gitu Ya, ya. maksudnya alhamdulillahnya itu justru pembelajarannya kan banyak yang nggak punya buku, saya membuat worksheet, nggak punya ini, oke saya bikin ini. Nah itu. Ya, Jadi makanya mau nanti cobaan. teman-teman nggak perlu panik ketika nanti, oh sekolah saya itu nggak ada buku, belum ngapain panik nggak ada buku, yuk gampang bikin sendiri gitu kan? Oh, ada resourceful-nya kita kan adalah kita. Kita ini adalah sumber dari segala sumber. Wes, Masya Allah ya. Oke. Ya, makanya dibutuhkan skill yang baik. Oke, lanjut. Maaf ya, Miss Laili, lanjut lagi Oke, no problem. Belum dari. adzan kok, nek adzan baru. Oh, yo bar lagi yo, bentar lagi ya kalau juga. Nah, Dan yes. Triani menanyakan bahwa bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan materi pembelajaran pada siswa yang susah atau lama dalam menyerap materi. Apakah jika menggunakan audio visual cukup efisien, Miss? Terima kasih. Maaf. Similar answer to the previous question related to the special needs students gitu ya. Jadi bisa di-provide the students with jadi kalau saya mengembangkan namanya differentiated tasks. Ini maaf ada drama ya. Kalau terdengar drama yang sedang makan ramyeon tapi bertengkar. Biarkan mereka. Dia Oke. menggunakan bahasa Korea kan, anggap saja lagi mendengarkan drakor ya. Iya. Maaf ya teman-teman ya, ada drama Korea di sebelah saya. Oke, kembali ke konteks. Oke, differentiated tasks gitu ya. So I provide the students with special needs task special gitu ya, dengan saya kasih simbol feather atau bulu gitu ya. Kemudian anak-anak yang pada umumnya yang mengalami kesulitan belajar atau belum siap belajar banyak, saya kasih tanda bintang 1 dengan activity yang simple. Kemudian yang anak-anak yang sudah bisa lebih gitu ya, saya kasih bintang 2 dengan more advanced tasks atau lebih kompleksitasnya untuk tasknya. Bisa seperti itu teman-teman, ini namanya yang disebut differentiated instruction. Lalu terkait apakah visual and something visual itu bisa Visual, menggunakan audio visual macam kayak video YouTube dan apakah itu akan menjadi lebih mudah belajarnya? It depends sebenarnya ya. Jadi in some cases dengan audio visual it can help the students to learn better. Tapi mungkin loh ada siswa yang nggak perlu itu bisa jadi gitu ya. Jadi kan siswa itu beraneka ragam preferensi belajarnya. Nah terus gimana dong gitu ya? Caranya kita memberikan provide choices ya. Kita di tas 1 misalkan kita kasih gambar, tas 2 dengan menjodohkan, tas 3 dikasih video. Nanti kalau yang nggak suka nonton video, kita di-provide transkrip videonya di tas berikutnya. Seperti itu bisa, gitu ya. Jadi tidak selalu apa namanya? Kalau pakai audio visual pasti itu enggak. Kita tidak bisa bilang pasti karena different students has different learning preferences. Seperti itu. malah kalau dulu di kasus saya waktu ngajar SD itu malah mereka udah nggak peduli lagi sama materinya, langsung audio lagi Kip. Ya, Watch audio apa videonya seperti video. Oke, ya ini terakhir Miss Laili pas maghrib di Jogja. Amin. Pertanyaan dari Tom and Jerry. Oh, Jerry. Oke. Oke, Jerry, didengarkan ini semoga tidak hilang. Kemarin dia waktu pas Miss Laili terakhir itu nanya terus hilang gitu loh. Sinyalnya habis atau kuotanya habis. Baiklah, misalnya Jerry bertanya, Miss, jika kita menganalisis gaya penulisan mahasiswa di kelas, sebelum mendapat data penulisan, murid diminta untuk membuat paragraf seperti bayangkan dunia 100 tahun ke depan dan gambarkan seperti apa menurut Anda. Lalu hasilnya itu dikelompokkan berdasarkan kecocokan dengan jenis tulisan tertentu. Seperti misalnya A, gaya penulisannya setelah dianalisis oleh kita cocoknya di puisi. Kemudian B itu di novel, C di esai, atau D di artikel ilmiah. Yang mana
setelah dikategorisasikan, kita dapat memberikan tugas yang menarik setelahnya. Seperti tugas yang melibatkan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Ini berarti differentiated ya. Misalnya banget ini pokoknya disertasinya. Iya. Apakah ini memungkinkan dan termasuk sebagai meaningful learning? Oke, baik. Ini Mas Jerry ini panjang sekali ya. Sudah langsung mendesain sesuatu di dalam otaknya gitu ya. Oke, ketika you differentiate, ini kan berdasarkan learning preferences gitu ya. Ini sangat meaningful seperti kak tadi, anak-anak boleh pakai video, boleh infografik, tapi yang you have to keep in mind, kita tidak boleh kemudian melabeli. Student A harus dengan puisi. Student B harus dengan apa tadi drama atau essay gitu ya. Student C harus dengan ini. Tapi we provide the choices for them. Choices. Jadi lebih ke makanya kalau apa presentasi saya kayaknya pernah juga ya di PBI ya, judulnya buffet gitu ya. Buffet itu ambil mana yang the students know which apa namanya, which task that suits their needs, that suits their taste right now gitu ya. Jangan terus dipaksa, oh kamu kan pinter ini di gaya tulisanmu kamu harusnya milih puisi nih. Nah, tidak bisa di label seperti itu. Seperti juga kesalahan beberapa di kasus sebelumnya di jamak dilakukan guru gitu ya. Kemudian diplotkan guru dengan siswa yang kinestetik harus kinestetik terus dari awal sampai akhir. Yang audiovisual dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya labeling students dan mengkotak-kotakkan. Nah, jangan sampai nanti ketika pembelajaran kita mengkotak-kotakkan. We provide choices. Tadi bagus ya idenya dengan cara disuruh nulis ini dulu, kemudian dapat analisa siswanya seperti ini, seperti ini. Nah, dari hasil analisa itu dijadikan choices task gitu ya. Task yang bisa memilih gitu ya. Nah, itu sangat meaningful sekali karena sesuai dengan preferensi. Sebenarnya joyfulnya juga main gitu ya ketika sesuai preferensi kita kan itu joyfulnya masuk gitu ya, sangat menantang, sangat menarik untuk siswa. Nah, kalau mau meaningful mungkin bisa dikaitkan dengan dunia nyatanya si siswa ini, pengalamannya itu juga boleh. Ini jadi bisa meaningful and joyful in one design gitu ya. Gitu Miss Isti. Oke. Semoga bisa menjawab Mas Tom and Jerry ya. Oke, berarti alhamdulillah ya akhirnya memang kalau ngobrol sama Miss Laili ini kayaknya memang nggak cukup kalau cuma 1 jam ya. Jadi kalau selama ini kita bilang akan selesai pukul 5 itu hanya wacana belaka. Ya, jadi LOL. Miss Romatila dan Miss Nurul benar-benar sudah tidak ada lagi atau bagaimana? Benar-benar tidak ada lagi yang mau misalnya kita bisa bicara nanti habis ini, cuma maksudnya biar Miss Laili tuh tahu nanti, oh nanti kita akan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ada. Dari beberapa yang pernah ikutin sih, ini yang udah paling penjelasan Miss Lely yang paling pas gitu loh, udah jelas karena kan udah ditunjukin steps-nya terus implementasi dalam lesson plan-nya. Jadi udah alhamdulillah cukup jelas. Alhamdulillah. 5.000 untuk Miss Nurul Puspita. Yeay. Nonton bayaran. Bercanda ya. Ya udah, terima kasih banyak Miss Nurul. Bagaimana dengan Miss Rohmatila? Apakah ini sudah membantu di perkuliahannya atau malah ini nanti bakal menjadi pemantik di sesi selanjutnya nih Miss Rohmatila di perkuliahannya? Basic. Ya. Apa Bu? Suaranya Biasa, sakit perut. sakit perut. Semoga bukan karena deep learning ya Miss ya. Bukan, dari tadi pagi memang kan tahu sendiri. Iya, oke, berarti cepat sembuh Miss. Jadi apa ini lumayan membantu Miss Rohmatilah gitu kan, bisa 3 kali pertemuan lah ini dianggapnya ya, karena memang sudah sangat mindful, meaningful, sama joyful seperti itu. Baik, so as we come to the end of this enriching session, I would like to extend my deepest gratitude to our amazing speaker, Miss Lely Amin, Pak Jariah. Ya Allah, Miss Lely, terima kasih banyak. Terima Ini kasih Miss Lely. Sami-sami. saya akan share screen, nanti saya akan share juga. Walaupun sebenarnya kayaknya udah banyak banget ya Miss Lely ya. Sorry ya. Sertifikat. Oh, sertifikat create story udah- lagi. Udah nggak Oke. penting banget ini. Pasti udah kelihatan. Thank you. eh, Terlihat Oke. agak gelap tapi ya. Gelap kayaknya ada apa? Gelap Mungkin Mbak segelap. Isti. Iya, segelap cuaca.
Saya juga Aha. Hati Mbak Isi. Oke. Buat teman-teman yang bertahan, kalian hebat. Jangan lupa ini saya share linknya. Masya Allah, sebentar. Ini lumayan bisa ditukarkan di bank-bank terdekat. Bang Syomai, Bang ini ya. Iya, kan ini apalagi kalau sama kelasnya Miss Romatila ini menjadi bukti gitu kan. Bukti kehidupan di perkuliahan silabus gitu. Kalau Miss Nurul saya nggak tahu, Miss Nurul apakah mewajibkan apa tidak. Tapi ini benar-benar sangat sangat layak untuk diikuti ya, walaupun udah hampir-hampir maghrib seperti itu. Terima kasih Miss Lely, akhirnya kita mendapatkan apa ya materi yang renyah gitu loh. Jadi kalau misalnya saya baca di naskah pembelajaran itu kan sangat nggak banget gitu loh ibaratnya. Yang sayanya saja udah pusing banget, apalagi kalau mahasiswa ini minimal mahasiswa itu akan jadi deep learning itu bukan kurikulum gitu kan ibaratnya seperti itu ya. Dan itu sebenarnya sudah kita lakukan jauh-jauh hari, mungkin cuma karena istilahnya yang berbeda, kemudian ada yang ditekankan, ada yang harus di further elaborate gitu kan, harus dielaborasi lebih dalam. Kemudian tadi mungkin itu juga jadi kalau saya simpulkan itu malah kalau kita ngajar lesson planning itu lebih baik memang dituliskan yang mana meaningful, mana mindful, mana joyful. Jadi secara nggak langsung itu kan kita langsung kena, ini kenanya di sini, ini kenanya, dan itu bisa nggak harus satu-satu ya Miss, bisa meaningful dengan joyful, mindful Yes, dengan yes. joyful, seperti itu ya. Oke, seperti itu. So once again, thank you all for being here. Stay safe, stay inspired, and see you at our next PBI sharing session. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Masya Allah. Izin live Thank you, ya. Miss Laili. Ya, sami-sami. Oke, see you. Saya Thank you, maghrib Miss. Thank dulu. you. Ya, sami-sami. Oke.